Hai para pecinta film, adakah dari kalian yang saat ini bekerja sebagai seorang kurir? Jika ada, kalian harus bangga sekali karena di masa depan, pekerjaan sebagai kurir menjadi pekerjaan yang sangat diimpikan oleh semua orang. Dan inilah kisah yang akan kita bahas dalam series Black Knight. Series ini akan mengisahkan tentang keadaan bumi di masa depan, di mana bumi menjadi lautan pasir dan sangat tandus. Keadaan udara yang tercemar dan beracun pun membuat umat manusia harus bergantung terhadap oksigen buatan. Untuk mendapatkan oksigen ini, mereka harus memesan terlebih dahulu yang kemudian akan diantar oleh seorang kurir. Kurir di masa ini harus bertaruh nyawa karena banyak sekali bandit di jalanan. Bahkan, tak sedikit kurir yang meninggal akibat ulah dari para bandit. Sebab itulah, pekerjaan kurir di masa ini menjadi pekerjaan yang sangat berbahaya. Untuk menjadi kurir sendiri bukanlah hal yang mudah. Seleksi yang dilakukan pun tak main-main. Bahkan, seleksi kurir ini hampir setara seperti seleksi pasukan khusus pada angkatan militer. Series ini terdiri dari 6 episode. Seperti biasanya, saya akan langsung membahasnya dalam satu video. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan keadaan bumi di 40 tahun yang lalu. Pada waktu itu, terdapat sebuah meteorit yang tak sengaja menabrak bumi. Efeknya pun membuat seluruh benua menjadi kering dan berubah menjadi lautan pasir. Kemudian, kita akan beralih ke negara Korea, yang mana seluruh penduduk di semenanjung Korea hanya tersisa 1%. Seorang ilmuwan hebat pun berhasil membuat alat bernama air core yang mengubah oksianium menjadi oksigen. Ilmuwan ini menamai perusahaannya dengan nama Jamyong. Karena alat ini hanya dapat mengubah oksigen secara terbatas, maka dibuatlah tempat penampungan yang bernama distrik. Distrik ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu distrik inti. Distrik inti ini merupakan tempat dari air core berada serta tempat tinggal dari direktur Jamyong. Yang kedua yaitu distrik khusus. Distrik ini merupakan tempat tinggal dari pekerja di Jamyong. Lalu yang ketiga yaitu distrik umum. Distrik ini merupakan tempat tinggal dari para penyintas. Akan tetapi, tak semua penyintas bisa masuk ke distrik ini. Sehingga, untuk para penyintas yang tak bisa masuk ke distrik umum pun disebut sebagai pengungsi. Yang terakhir, yaitu distrik pengungsi. Distrik ini hampir tak pernah dipedulikan sama sekali. Bahkan, tak sedikit dari pengungsi yang meninggal dunia karena kekurangan oksigen. Penyebab inilah yang melatar belakangi pemberontakan terhadap kurir oksigen. Untuk membeli oksigen sendiri, para penyintas akan dipasangi kode QR di tangan mereka. Namun, untuk penghuni di distrik pengungsi, mereka harus membeli oksigen di pasar bebas. Oksigen yang dijual di pasar bebas ini tak lain adalah hasil yang didapat oleh para bandit. Kemudian, kita akan beralih ke seorang kurir oksigen bernama 58 yang akan menjadi tokoh utama dalam series ini. Para kurir ini merupakan pekerja di perusahaan Jamyong. 58 merupakan salah satu kurir yang sangat hebat dalam pertarungan. Banyak orang yang mengakui jika kurir 58 ini lebih hebat dari kurir yang lainnya. Selama dia menjadi kurir, tak ada satupun perampok yang bisa mengalahkannya. Selain itu, 58 ini juga terkenal dengan kebaikannya terhadap para pengungsi. Setiap beberapa minggu, datanglah beberapa orang berjubah hitam yang sering disebut sebagai Black Knight atau Kesatria Hitam. Kesatria Hitam ini dipimpin oleh 58 untuk membagikan beberapa oksigen ke para pengungsi. 58 melakukan hal ini karena distrik pengungsi tak mendapat jatah oksigen sebanyak distrik yang lainnya. Dan alasan inilah yang menjadi penyebab beberapa pengungsi lebih memilih menjadi seorang bandit. 엄마, 저거 좀 가져가자. Di lain sisi,
diperlihatkan seorang pria bernama Saul yang juga menjadi tokoh utama dalam series ini. Saul merupakan seorang pengungsi. Pada saat itu, Saul akan bertarung demi mendapatkan oksigen. Pertarungan ini sering disebut sebagai judi oksigen. Setiap peserta harus membawa oksigen untuk ditaruhkan, dan pemenang dalam pertarungan inilah yang nantinya mendapatkan oksigen. Singkat cerita, Saul pun memenangkan pertarungan. Ketiga sahabat dari Saul yang menyaksikannya pun merasa sangat senang. Beralih ke 58, terlihat dia yang menuju ke distrik umum karena pesanan dari seorang penyintas. Setelah selesai mengantarkan oksigen yang di bawahnya, 58 ini pun berniat kembali pulang. 밖에 난민들보단 살만한 거 아니겠나? Di tengah perjalanan, dia tak sengaja melihat teman kurirnya yang sedang dirampok oleh beberapa bandit. Dengan bergegas, 58 pun berniat menolongnya. Sebelum melakukan tindakan, 58 memberikan pilihan kepada para bandit agar pergi saja dengan selamat. Namun, para bandit pun langsung menolaknya. Dengan sedikit tersenyum, 58 pun terpaksa membunuh mereka semua. Di distrik umum, terlihat Saul yang secara diam-diam memasuki salah satu rumah melalui jalan rahasia. Saat berhasil masuk ke dalam rumah, dia pun ditodong oleh seorang pasukan militer. Seketika, terjadilah pertarungan yang cukup sengit. Ternyata, semua itu hanyalah latihan yang dilakukan oleh Saul. Saul memiliki kedua saudara angkat yang bernama Mayor Jung dan juga Sela. Dan alasan mengapa Saul melewati jalan rahasia, karena dia tak memiliki kode QR. Untuk masuk ke dalam rumah, harus memindai kode QR terlebih dahulu. Jika kalian bertanya mengapa Saul yang seorang pengungsi bisa tinggal di distrik umum, semuanya akan terjawab sesuai jalannya cerita. Saul memiliki cita-cita yang sangat ia impikan. Cita-citanya ini adalah menjadi seorang kurir. Melihat Saul yang melakukan judi oksigen lagi, Mayor Jung pun langsung menghukumnya. Saul diberikan hukuman tak boleh keluar rumah selama 15 hari. Di suatu tempat, diperlihatkan seorang pria bernama Presiden Ryu yang merupakan anak dari Direktur Chemyong. Saat itu, Presiden Ryu dipanggil oleh ayahnya untuk datang ke distrik inti. Di distrik inti, keadaan tempatnya pun terlihat sangat indah. Hal ini dikarenakan distrik inti yang merupakan sumber oksigen. Di ruang khusus, terlihat Direktur Chemyong yang berbicara dengan seorang wanita. Wanita ini kita panggil saja dengan Presmir atau Presiden Pemerintahan. Ternyata, di masa saat ini, juga terdapat pemerintahan yang bertugas menjaga kesejahteraan masyarakat. Dan tujuan Presmir menemui Direktur Chemyong adalah untuk merencanakan relokasi penduduk. Relokasi ini bertujuan agar seluruh pengungsi juga mendapatkan oksigen seperti yang lainnya. Sebab dari waktu ke waktu banyak pengungsi yang tewas karena kekurangan oksigen. Dari pintu masuk muncullah Presiden Ryu yang bertanya tentang tujuan dari Presmir. Saat Presmir menjelaskan rencananya untuk melakukan relokasi penduduk ke distrik A atau distrik baru, Presiden Ryu pun langsung menjawab jika dia akan merundingkan terlebih dahulu dengan ayahnya. Saat Presmir sudah pergi, Presiden Ryu pun mengatakan kepada ayahnya agar tak melakukan relokasi penduduk. Dari sini, terlihat jika Presiden Ryu adalah orang yang tamak. Direktur Chemyong pun langsung menasihati anaknya jika perusahaan Chemyong ini bukanlah miliknya. Maka, keputusan mengenai relokasi penduduk juga bukan dirinya. Direktur Chemyong tetap akan menyetujui rencana dari Presmir, sebab tujuan dirinya mendirikan perusahaan Chemyong ini adalah untuk membantu manusia. Di lain sisi, diperlihatkan Saul yang mendatangi rumah salah satu pengungsi yang kita panggil saja dengan nama kakek. Ternyata, di dalam rumah itu merupakan tempat tinggal dari ketiga sahabatnya. Sahabat Saul ini bernama Nirguna dan dua orang bernama si kembar.
Saul kemudian mengajak sahabatnya untuk bersenang-senang, sebab mulai hari esok dirinya sudah tak boleh keluar selama 15 hari. Saul dan ketiga sahabatnya pun langsung naik ke salah satu mobil dari kurir 58. Tujuan mereka hanyalah menumpang saja, akan tetapi 58 yang melihatnya pun mengira jika mereka ingin membajak mobilnya. Seketika 58 pun mengaktifkan aliran listrik agar mereka semua terjatuh dari mobil. Saul yang berhasil masuk ke dalam mobil, dia pun menantang 58 untuk bergulat. Tak disangka, hanya cukup satu tangan saja, Saul langsung terjatuh dari mobil. Sementara itu, 58 yang akan mengirim paketnya, dia harus melalui badai pasir yang sangat besar. Ternyata, selain melawan para bandit, para kurir juga harus menghadapi badai pasir. Saat 58 sudah tiba di tempat tujuan, ternyata pesanannya adalah pesanan fiktif. Dari kejauhan, 58 melihat aircore yang dibawa masuk ke distrik A. Mungkin tujuan pemesan adalah untuk memberitahu mengenai hal ini. Saat Mayor Chung akan memasuki distrik A, bawahan dari Presiden Ryu yang bernama Jiwan pun mengatakan jika pasukan militer tak boleh ikut campur dalam pekerjaan ini. Pasukan dari Chaemyong akan mengurusnya sendiri supaya waktu pengerjaan bisa lebih cepat. Beralih ke Saul, saat dia baru pulang dari bermain, Sheila langsung mengurungnya di salah satu kamar. Karena Saul tak bisa berbuat apa-apa, dia pun hanya bisa pasrah. Saat malam hari, diperlihatkan 58 yang sedang berjalan-jalan di distrik pengungsi. Saat 58 mendatangi pasar bebas, dia melihat salah satu pengungsi yang kehabisan oksigen. Seketika, 58 pun langsung bergegas memberikannya oksigen. Wanita itu pun berterima kasih kepada 58. Dari topi yang dipakainya, ternyata wanita itu adalah penggemar setia dari 58. Melihat salah satu penggemarnya, 58 pun merasa sangat sedih dan berharap para pengungsi bisa mendapatkan jatah oksigen seperti yang lainnya. Setelah itu, 58 pun mendatangi beberapa rekannya untuk mengabarkan hal baik mengenai relokasi yang akan dilakukan ke distrik A. Dengan kata lain, semua pengungsi bisa segera mendapatkan jatah oksigen seperti yang lainnya. Beralih ke Sheila, saat dia sedang memantau Saul dari kamera CCTV, datanglah 58 yang membawa oksigen pesanannya. Sheila pun bertanya mengapa 58 yang mengantar oksigennya, sebab seharusnya 57 lah yang mengantarnya. 58 pun menjawab jika 57 sedang mengambil cuti. Ketika 58 sudah pergi, masuklah beberapa penyusup yang berniat menculik Sheila. Saul yang terkunci pun harus membuka pintu ruangan dengan paksa. Ketika sudah berhasil keluar, Saul langsung membunuh para penyusup hingga tak tersisa. Tak disangka, Sheila tertembak di perutnya yang membuat dia pun langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Dari arah belakang, Saul tiba-tiba ditembak di kepala belakang oleh salah satu penyusup yang baru masuk. 58 yang mendengar suara tembakan pun langsung bergegas memasuki rumah dari Sheila. Ketika sudah berada di dalam rumah, 58 merasa terkejut setelah melihat Sheila dan juga Saul yang telah tertembak. 58 pun langsung menghubungi Mayor Chung untuk mengabarkan tentang tindak kejahatan di rumahnya. Di salah satu leher penyusup, 58 melihat tato segitiga yang tak pernah dia lihat. Di samping itu, 58 yang melihat jika Saul masih hidup, dia pun langsung bergegas membawa Saul ke tempat dari rekannya berada. Sementara itu, Mayor Chung yang baru tiba di rumahnya, dia tak kuat menahan tangis setelah melihat adiknya yang telah tewas. Mayor Chung pun langsung menyuruh bawahannya untuk mencari tahu tentang dalang di balik pembunuhan ini. Beralih ke 58, Saul yang berhasil diselamatkan, dia pun mulai tersadar dari pingsannya. Dengan sedikit memberontak,
Saul mengatakan jika dia ingin menyelamatkan Sheila. 58 pun langsung menyuruh temannya untuk membius Saul. Teman dari 58 yang mengoperasi Saul pun mengatakan jika Saul adalah manusia yang unik. Peluru yang menembak kepalanya tak bisa menembus ke dalam. Di salah satu kaki dari Saul, 58 melihat kilatan besi yang melapisi tubuh dari Saul. Seketika, 58 pun menyadari jika Saul adalah seorang mutan. Singkat cerita, 58 dipanggil oleh Mayor Jung untuk memberikan penjelasan tentang apa yang diketahui oleh 58. 58 pun mengatakan jika dia sebelumnya mendengar tembakan yang sangat keras. Saat dirinya memasuki rumah dari Mayor Jung, semua orang telah tewas dan tergeletak di lantai. Mayor Jung pun sempat berpikiran jika 58lah dalang dibalik semua ini. Akan tetapi, setelah melihat 58 yang bersikap santai dan tenang, Mayor Jung pun menyadari jika 58 bukanlah dalang dibalik semua ini. 뭘 들었는지 말씀해 주시죠. Ketika Mayor Jung kembali pulang ke rumahnya, dia merasa terkejut setelah melihat Saul yang ternyata masih hidup. Saul pun meminta maaf kepada Mayor Jung karena dia tak berhasil menyelamatkan Sheila. Mayor Jung pun mengatakan jika keselamatan dari Saul sudah membuat dirinya merasa senang. Mayor Jung pun akan mengosongkan rumahnya untuk sementara waktu. Saul akan diinapkan di rumah kakek hingga kasus kejahatan ini terungkap. Sebelum pergi, Saul berterima kasih kepada Mayor Jung karena telah merawatnya selama ini. Saul yang masih merasa bersalah karena tak berhasil menyelamatkan Sheila, dia pun mendatangi beberapa bandit dan menyuruhnya untuk memukulinya. Ketika Saul sudah terluka parah, datanglah ketiga sahabat dari Saul yang langsung menolongnya. Saul pun mengalami pingsan selama beberapa hari. Ketiga sahabat dari Saul pun berharap agar Saul segera sadar. Di ruang Presiden Ryu berada, 57 ditanya oleh Presiden Ryu tentang bagaimana rencananya. 57 pun menjawab jika penculikan adik dari Mayor Jung tak berhasil. Namun, penculikan yang lainnya sudah berjalan sesuai rencana. Ternyata, kejahatan di rumah dari Mayor Jung adalah rencana dari Presiden Ryu yang entah tujuannya apa. Di lain sisi, terdengar berita penculikan beberapa anak di distrik pengungsi. 58 bersama beberapa temannya pun langsung bergegas untuk menyelamatkannya. Ketika berhasil menemukan keberadaan dari anak-anak, 58 pun dibuat bertanya-tanya tentang apa tujuan dari para penculik. Beralih ke Saul, diperlihatkan Saul yang akhirnya kembali sadar. Nirguna yang melihatnya pun seketika merasa sangat senang. Di distrik inti, Presiden Ryu berusaha mempengaruhi ayahnya agar menunda relokasi penduduk ke distrik A. Presiden Ryu beralasan jika di dalam distrik A masih perlu beberapa perbaikan untuk memindahkan air core. Selain itu, mereka juga harus memperhitungkan jumlah penduduk agar tak kekurangan oksigen nantinya. Direktur Chamyong pun mengizinkan anaknya agar mengatur semuanya. Keesokan paginya, terlihat 58 yang mendatangi rumah dari kakek untuk mengabarkan jika Saul adalah manusia mutan. Kakek pun seketika merasa terkejut. 58 pun merasa heran tentang bagaimana latar belakang dari Saul. Di kantor pemerintahan, Mayor Jung dikabarkan oleh bawahannya jika terdapat kasus penculikan anak. Bawahan dari Mayor Jung pun memiliki firasat jika apa yang terjadi kepada Sheila ada hubungannya dengan semua ini. Mayor Jung pun kemudian menyuruh bawahannya untuk bekerja lebih keras. Di parkiran mobil, 58 pun merasa terkejut setelah melihat 57 yang berniat bunuh diri. 58 pun langsung menolongnya dan bertanya mengapa dia melakukan hal ini. 57 menjawab jika dia merasa menyesal tentang pekerjaannya menculik anak-anak. Seketika, 58 pun merasa terkejut. 58 kemudian bertanya apakah Presiden Ryu yang merupakan dalang di balik semua ini. 57 pun menganggukkan kepalanya. 58 juga bertanya tentang apa tujuan penculikan anak-anak.
57 pun menjawab jika tujuannya adalah untuk eksperimen manusia. Presiden Ryu ingin membuat dunianya sendiri dan anak-anak nantinya akan menjadi pasukan dari Chaemyong. Belum sempat menjelaskan lebih jauh, 57 pun tiba-tiba tewas karena bom kecil yang meledak di belakang lehernya. Setelah tewasnya 57, Presiden Ryu pun mengumumkan tentang seleksi kurir untuk menjadi 57. Dalam seleksi ini, semua orang bisa mendaftar. Nirguna yang mendengar kabar itu pun langsung menemui Shaul untuk mengabarinya. Seketika, Shaul pun merasa sangat senang. Cita-cita yang sangat dia impikan kini berada di depan matanya. Shaul kemudian mendatangi jalanan untuk menunggu 58 lewat. Saat sudah bertemu dengan 58, Shaul memohon agar 58 mau membantunya. Shaul menginginkan agar 58 mau melatihnya agar bisa lolos dalam seleksi. Merasa jika Shaul memiliki semangat yang tinggi, 58 pun menuliskan sebuah alamat dan menyuruh Shaul untuk pergi ke alamat itu. Di kantor pemerintahan, Mayor Jung terus bekerja keras hingga larut malam. Mayor Jung ingin tahu tentang siapa dalang di balik kekacauan ini. Merasa tak bisa memecahkan kasus ini sendirian, Mayor Jung pun berniat mendatangi 58. Di tempat perkumpulan para kurir, 58 mengatakan kepada seluruh rekannya jika Presiden Ryu berniat melakukan eksperimen kepada manusia. Tujuannya adalah untuk membuat pasukan manusia yang kuat. 58 kemudian mengajak rekan-rekannya untuk memikirkan sebuah rencana agar bisa menangkap Presiden Ryu. Dari pintu masuk, muncullah Mayor Jung yang mengatakan jika dia ingin membahas mengenai pembunuhan adiknya. Mayor Jung pun bertanya kepada 58 tentang apa yang dia ketahui. 58 pun menjelaskan jika Presiden Ryu lah yang menjadi dalang di balik semua ini. Untuk menangkap Presiden Ryu, jelas membutuhkan bukti yang kuat. Sebelum itu, 58 menyuruh Mayor Jung untuk mencari tahu tentang komunitas manusia yang di belakangnya memiliki tato segitiga, sebab mereka adalah pasukan rahasia dari Presiden Ryu. Keesokan paginya, datanglah Shaul ke markas dari para kurir berada. Shaul pun bertanya tentang tempat apa ini sebenarnya. Dengan sedikit tersenyum, 58 pun menjelaskan jika tempat ini adalah tempat rahasia dari beberapa kurir. 58 juga mengenalkan seorang wanita yang bernama 41. Setelah itu, 58 pun menyuruh Shaul untuk naik ke atas ring. 58 kemudian menyuruh Shaul agar mengerahkan seluruh kekuatannya. Shaul pun merasa sangat kesulitan untuk menyerang 58. Kini, Shaul pun menyadari mengapa 58 dijuluki sebagai kurir yang paling kuat. 58 mengatakan jika latihan kali ini adalah berlatih kecepatan. Keesokan harinya, seleksi kurir pun dimulai. Tahap yang pertama, mereka akan diseleksi dari otot tubuh. Shaul dan sahabatnya pun ikut mendaftar pada seleksi ini. Namun, hanya Shaul lah yang lolos dalam seleksi otot tubuh. Di seleksi selanjutnya, akan dibuat sebuah ruangan yang berisi 100 orang. Ruangan ini berjumlah 8. Mereka semua akan bertarung satu sama lain hingga tersisa 1 orang di setiap ruangan. Shaul kemudian kembali mendatangi 58 untuk berlatih. Dalam latihan kali ini, 58 mengajari Shaul tentang cara bertahan. Shaul harus menangkis beberapa bola bisbol yang ditembakkan ke arahnya. Karena Shaul yang tak bisa menangkisnya, 58 menyuruh rekannya untuk menunjukkan cara menangkis kepada Shaul. Singkat cerita, berbagai latihan pun telah dilalui oleh Shaul. Kini, tibalah hari di mana seleksi kurir akan dimulai. Di seleksi ini, 100 orang akan saling bertarung satu sama lain. Saat seleksi dimulai, Shaul langsung mengajar semua orang demi bisa bertahan hingga akhir. Pertarungan demi pertarungan pun telah dilalui oleh Shaul, hingga tersisalah Shaul yang bertahan di ruangannya. Kini, Shaul pun akan masuk ke seleksi berikutnya. Di lain sisi,
58 kembali mengungkap penculikan yang dilakukan oleh Presiden Ryu. Mata-mata dari 58 pun mengatakan jika penculikan ini sudah melebar luas ke distrik umum. Mata-mata dari 58 pun merasa heran mengapa Presiden Ryu bisa mengetahui tempat tinggal dari anak-anak. Sebab para penculik sudah diberikan target untuk masuk ke rumah tertentu. Ternyata usut punya usut, Presiden Ryu bekerja sama dengan Menteri Pertahanan untuk melakukan penculikan. Presiden Ryu mendapatkan data anak-anak dari Ketua Menteri. Presiden Ryu menjanjikan kepada Ketua Menteri jika dia bisa tinggal di distrik inti jika rencananya berhasil. Sementara itu, 58 kembali melatih Shaul agar bisa lolos di seleksi berikutnya. Latihan kali ini yaitu belajar menyetir. Pada seleksi selanjutnya, yaitu mengendarai mobil dan membawa oksigen ke garis finish. Seleksi ini ibaratnya mereka menjadi kurir dan mengantarkan oksigen dengan selamat ke tempat tujuan. Sebelum seleksi selanjutnya dimulai, Ketua Panitia menjelaskan kepada 8 peserta yang lolos jika mereka akan berhadapan dengan para bandit yang berada di tahanan. Untuk melawan para bandit, mereka disediakan beberapa senjata di dalam mobil. Untuk seleksi di tahap ini, hanya ada 2 peserta lah yang akan lolos. Setelah penjelasan selesai, 8 peserta pun langsung diperintah untuk naik ke dalam mobil yang telah disiapkan. Dalam hitungan ketiga, mereka pun langsung menancap gas agar bisa meraih garis finish terlebih dahulu. Di tengah perjalanan, sekumpulan bandit pun mulai menyerang mereka masing-masing. Beberapa peserta pun mengalami tewas dan dianggap gugur. Kini, hanya tersisa 3 peserta yang masih bertahan. Shaul yang berada di tengah jalan, mobilnya pun langsung terbalik karena ditabrak oleh salah satu bandit. Di suatu tempat, Shaul melihat mobil dari peserta ketiga yang tersangkut. Shaul pun langsung bergegas menolongnya dan berniat menumpang ke mobilnya. Satu peserta pun sudah mencapai garis finish dan berhasil lolos ke seleksi selanjutnya. Saat Shaul bersama peserta ketiga akan melanjutkan perjalanan, terdapat beberapa bandit yang langsung menyerang mereka. Peserta ketiga pun langsung terjatuh dari mobil dan baku tembak dengan para bandit. Di momen ini, Shaul dibuat bingung untuk menolong peserta ketiga atau meninggalkannya agar bisa lolos ke seleksi selanjutnya. Karena Shaul merasa tak tega, dia pun lebih memilih untuk menolong peserta yang ketiga. Pada akhirnya, Shaul dan peserta ketiga pun berhasil sampai di garis finish. Karena pemenang di tahap ini hanya dibatasi 2 orang, maka Shaul didiskualifikasi karena mobilnya yang telah hancur. Saat malam hari, Ketua Panitia mengabarkan kepada Presiden Ryu jika peserta yang ketiga tak bisa melanjutkan pertandingan karena tangannya yang patah. Presiden Ryu pun memutuskan agar Shaul yang menggantikannya di seleksi akhir. Mendengar kabar jika Shaul akan lanjut ke seleksi akhir, ketiga sahabat dari Shaul pun merasa sangat senang. Di lain sisi, Mayor Jung mendapatkan informasi dari bawahannya yang menemukan markas dari sekumpulan orang yang memiliki tato segitiga. Dengan bergegas, Mayor Jung pun langsung mendatangi markas tersebut. Setibanya di sana, Mayor Jung bersama pasukannya pun langsung berniat menangkap mereka semua. Akan tetapi, mereka semua malah melakukan bunuh diri dengan meledakkan bom di belakang leher. Mayor Jung tak menyangka jika Presiden Ryu melakukan hal sekejam ini. Tujuan bunuh diri ini tak lain agar seseorang tak bisa mendapatkan informasi dari anak buahnya. Sementara itu, seleksi yang terakhir pun akan diadakan. Dalam seleksi yang terakhir ini, Shaul harus bertarung dengan peserta lain yang berhasil lolos ke babak final. Di sebuah ruangan, Shaul ditemui oleh Mayor Jung yang memberikannya semangat. Seketika, Shaul langsung teringat masa lalunya ketika Mayor Jung dan Sheila memberikannya tempat tinggal. Dan dari situlah, mengapa Mayor Jung dan juga Sheila menjadi saudara angkat dari Shaul. Shaul kemudian diberikan tempat tinggal sementara hingga tibalah hari pertarungan. Shaul akan dibimbing oleh 41 di ruangan tidurnya. Secara diam-diam,
58 memberikan saran kepada Saul agar selalu fokus dalam pertarungan nantinya. 내 직업이 뭐냐? 택배기사. 그래. Di distrik inti, Presiden Ryu dipanggil oleh ayahnya karena mendengar sebuah kabar jika akan diadakan vaksinasi. Direktur Chemyong pun bertanya tentang tujuan dari vaksinasi ini. Presiden Ryu pun menjelaskan jika vaksinasi ini bertujuan untuk memilih para pengungsi yang akan direlokasi ke distrik A. Dengan kata lain, vaksinasi ini untuk memilih para pengungsi yang memiliki imun yang kuat. Mendengar penjelasan anaknya, Direktur Chemyong pun langsung merasa marah. Keesokan paginya, Presiden Ryu memberikan tempat nobar bagi para pengungsi di beberapa tempat. Para pengungsi juga diberikan sejenis makanan dan juga masker oksigen. Hal ini pun menarik perhatian dari para pengungsi untuk menonton secara nobar. Di distrik inti, Saul diantar oleh 41 untuk menuju ke arena pertandingan. Saat memasuki distrik inti, Saul merasa terkejut setelah melihat keadaan di distrik inti yang sangat indah. Di arena pertandingan, Presiden Ryu mengundang Menteri Pertahanan dan juga Presmir. Di suatu tempat, 58 mencoba mencari kejanggalan karena merasa ada yang aneh. Benar saja, 58 berpapasan dengan bawahan dari Presiden Ryu yang akan pergi ke acara nobar. 58 pun berhasil menggagalkan rencana bunuh diri dari salah satu bawahan dari Presiden Ryu. 두 번 당할 순 없지. Di arena pertandingan, wasit yang memimpin menjelaskan kepada kedua peserta jika pertandingan ini memiliki waktu 5 menit tiap ronde. Namun, tak ada batasan ronde dalam pertandingan ini. Untuk penentu kemenangan, akan dilihat dari siapa yang bisa menumbangkan lawan. Di ronde yang pertama, Saul merasa terdesak karena lawannya yang sangat cepat dan juga kuat. Saul pun benar-benar dibuat tak berkutik. Di lain sisi, diperlihatkan 58 yang mencoba menginterogasi salah satu bawahan dari Presiden Ryu. Sementara itu, di ronde yang kedua, Saul perlahan mulai membalas serangan walaupun dia tetap tak berkutik. Kembali ke 58, betapa terkejutnya dia setelah menemukan informasi jika di beberapa tempat acara nobar telah terpasang sebuah bom. 58 pun langsung menyuruh rekan-rekannya agar memperingatkan para pengungsi yang sedang nobar. Sementara itu, di ronde yang ketiga, Saul mulai membalikkan keadaan dan membalas serangan. Pada akhirnya, Saul pun berhasil memenangkan pertandingan. Ketika Saul berteriak bahagia, Presiden Ryu tak sengaja melihat goresan luka di kepala Saul yang seperti dilapisi besi. Di samping itu, ledakan hebat di tempat nobar pun terjadi. Sekumpulan pengungsi yang berada di area nobar pun langsung menjadi abu. Kejadian ini pun membuat 58 merasa bersedih. 58 bersama rekannya pun berusaha menginterogasi bawahan dari Presiden Ryu tentang apa yang direncanakan oleh mereka. Namun, dia tetap tak mau bicara walaupun dipukuli hingga babak belur. Di kantor Chemyong, Saul mulai diterima menjadi kurir 57 dan diberikan kode keyword. Tak hanya itu, Saul juga diberikan tempat tinggal sebagai hadiah. Di lain sisi, Presiden Ryu yang menyadari jika Saul adalah manusia mutan, dia pun berencana menjadikan Saul sebagai eksperimennya agar bisa menciptakan beberapa manusia mutan. Di suatu tempat, 58 menghubungi Mayor Jung untuk meminta bantuannya. Setelah sudah bertemu, 58 menjelaskan jika terdapat berkas rahasia di salah satu ponsel dari bawahan Presiden Ryu. Berkas itu tengah terkunci. 58 pun meminta bantuan Mayor Jung untuk membobol ponsel tersebut. Di distrik umum, diperlihatkan Saul yang mendatangi rumah barunya. Saul tak menyangka jika cita-citanya kini telah terwujud. Keesokan harinya, Saul didatangi oleh Mayor Jung yang mengucapkan selamat kepadanya.
Mayor Jung juga mengingatkan Shaul agar tak melupakan orang-orang terdekatnya. Kini, untuk pertama kalinya, Shaul akan mengantarkan oksigen kepada seseorang. Di parkiran mobil, Shaul mendatangi 58 untuk berterima kasih kepadanya. Shaul juga mengatakan jika dia ingin bertemu selesai kerja nantinya. 58 pun menyuruh Shaul untuk datang ke markasnya. Di tengah perjalanan, Shaul bertemu ketiga sahabatnya yang menunggunya. Dengan sangat bahagia, Shaul pun mengajak ketiga sahabatnya untuk ikut naik ke dalam mobilnya. Setelah hampir tiba di pintu pemeriksaan, ketiga sahabat dari Shaul pun terpaksa harus turun. Shaul berjanji akan mengajak mereka lagi untuk naik ke mobilnya. Singkat cerita, Shaul telah mengantar beberapa oksigen ke pelanggannya. Shaul tak menyangka jika pekerjaan seorang kurir sangat melelahkan sekali. Selesai pulang kerja, Shaul pun mendatangi markas dari 58 yang berada di distrik umum. 58 menjelaskan jika markas ini adalah tempat berkumpulnya rekan-rekannya. 58 membentuk tim khusus yang dinamai Ksatria Hitam. Tujuan tim ini tak lain adalah untuk membantu para pengungsi. Shaul pun seketika merasa tertarik untuk ikut bergabung. 뭐야? 이게 네가 살고 있는 세상이지. Keesokan harinya, Shaul mendatangi rumah kakek karena lama tak bertemu. Kakek pun mengucapkan selamat karena Shaul telah berhasil menjadi kurir yang dia impikan. Di jalanan, Mayor Jung mengabarkan kepada 58 jika di dalam ponsel tak terdapat informasi apapun. Maka dari itu, mereka harus membuat rencana untuk memancing Presiden Ryu agar tertangkap basah. Seketika, 58 pun memiliki rencana untuk membuat regu penyelamatan palsu kepada bawahan dari Presiden Ryu. Benar saja, rencana pun berjalan dengan lancar. Bawahan dari Presiden Ryu langsung menuju ke suatu tempat yang sangat rahasia. Di tempat itu, bawahan dari Presiden Ryu langsung ditemui oleh Jiwan. Jiwan bertanya tentang bagaimana dia bisa selamat. Bawahan dari Presiden Ryu pun menjawab jika Presiden Ryu lah yang mengirimkan regu penyelamat. Seketika, Jiwan pun langsung terkejut sebab Presiden Ryu tak pernah mengirimkan regu penyelamat sekalipun nyawa anak buahnya terancam. Kini, Jiwan pun sudah tertangkap basah oleh 58. 58 langsung menghubungi Mayor Jung jika dia mendapatkan bukti yang kuat untuk menangkap Presiden Ryu. Mayor Jung kemudian menginterogasi Jiwan agar memberikannya informasi tentang apa yang direncanakan oleh Presiden Ryu. Karena Jiwan tak mau menjawabnya, 58 pun berniat menjatuhkan Jiwan dari atas gedung. Seketika, Jiwan pun langsung angkat bicara jika Presiden Ryu berniat membunuh semua pengungsi. Alasan ini tak lain karena Presiden Ryu tak ingin berbagi oksigen dengan para pengungsi. Di rumah kakek, 58 diberikan kabar oleh kakek jika dia sedang melakukan penelitian terhadap tanah di beberapa tempat. Anehnya, tanah yang mereka tinggali membuat beberapa tumbuhan menjadi mati. Sementara itu, tanah di wilayah selatan malah membuat tumbuhan menjadi subur. 58 pun langsung tertuju ke salah satu mobil penyebar oksigen di beberapa distrik. Saat 58 mencoba mengecek ke atas mobil, ternyata zat kimia lah yang disebarkan melalui mobil itu. 58 tak menyangka jika Presiden Ryu benar-benar tak manusiawi. Kemudian, 58 langsung membuat rencana untuk menghancurkan ruang operator yang mengendalikan mobil penyebar oksigen. Hal ini dikarenakan mobil itu yang menyebarkan zat kimia dan bukan oksigen. Di distrik inti, Mayor Jung mengabarkan kepada Direktur Chemyong tentang apa yang dilakukan oleh anaknya. Melihat kebenaran yang terjadi, Direktur Chemyong pun langsung merasa marah karena perbuatan anaknya. Di distrik pengungsi, 58 berniat membunuh Presiden Ryu yang akan mendatangi tempat vaksinasi. Tak disangka, tembakan dari 58 pun langsung meleset ketika dia berhasil terciduk oleh bawahan dari Presiden Ryu. 오상무가 배신했어. 난 내려간다. Tak ingin kehilangan kesempatan, 58 langsung mendatangi mobil dari Presiden Ryu dan menembaknya. Sialnya,
Mobil itu dilapisi oleh kaca anti peluru. Kini, beberapa kurir beserta 58 pun akan menjadi buronan dari Presiden Ryu. Untuk sementara waktu, Mayor Jung menyuruh 58 dan rekannya agar bersembunyi ke suatu tempat. Presiden Ryu berniat melakukan operasi besar-besaran untuk menangkap mereka. Di rumah kakek, datanglah Direktur Chaemyong yang langsung menyapa kakek. Tak disangka, kakek merupakan sahabat dari Direktur Chaemyong. Mereka berdualah yang dahulunya menemukan alat pengubah oksianium menjadi oksigen. Direktur Chaemyong mengatakan jika ucapan kakek mengenai kekuasaan ternyata benar. Sangat sulit sekali memegang kekuasaan agar bisa tercipta keadilan. Direktur Chaemyong pun berniat menyerahkan perusahaannya ke pemerintah. Dirinya sudah tak tahan lagi dengan perbuatan anaknya yang sangat tak manusiawi. Mendengar hal itu, kakek pun seketika merasa senang. Ternyata, alasan kakek memilih tinggal di distrik pengungsi karena dia menyadari jika memegang kekuasaan membutuhkan tanggung jawab yang besar. Di distrik inti, Direktur Chaemyong menandatangani perjanjian tentang pemindahan kekuasaan. Presiden Ryu yang mendengar jika perusahaan Chaemyong akan diambil alih oleh pemerintahan, dia pun seketika merasa terkejut. Presiden Ryu kemudian bertanya kepada ayahnya mengapa dia melakukan hal ini. Direktur Chaemyong pun menjawab jika dia sudah mengetahui perbuatan kejam anaknya. Sebab itulah, dirinya tak ingin anaknya malah tergila-gila dengan kekuasaan. Presiden Ryu pun langsung menyuruh ayahnya agar menembaknya saja, sebab tak ada gunanya jika dia menjadi penduduk biasa nantinya. Tak disangka, Menteri Pertahanan pun langsung menembak Direktur Chaemyong hingga tewas. Menteri Pertahanan mengatakan jika Presiden Ryu harus mengambil alih kekuasaan. Di distrik pengungsi, kakek pun merasa terkejut setelah mendapat kabar jika Direktur Chaemyong telah tewas. Kini, perusahaan Chaemyong pun akan diwariskan ke Presiden Ryu sesuai peraturan hukum. Mendengar hal itu, 58 pun langsung memiliki rencana untuk membunuh Presiden Ryu. Hal ini bertujuan agar Presiden Ryu tak bertindak lebih jauh. Apabila terlambat, semua kekuasaan di Korea ini akan diambil alih oleh Presiden Ryu. 이해합니다. Di distrik pengungsi, Presiden Ryu melakukan vaksinasi besar-besaran terhadap para pengungsi. Kakek yang melihat beberapa pengungsi langsung tewas setelah vaksinasi, dia pun langsung menyalakan alarm bahaya kepada semua orang. Lima-delapan dan rekannya pun langsung mendatangi tempat vaksinasi dan membuat kekacauan. Di lain sisi, ketika Saul akan mendatangi tempat vaksinasi, dia pun dibuat terkejut setelah melihat Nirguna yang tertembak hingga tewas. Saul pun seketika langsung ditangkap oleh prajurit dari Chaemyong. 58 dan rekannya pun tak tinggal diam saja. Mereka langsung berniat menyelamatkan Saul di distrik inti. Kakek yang dahulunya juga pemilik perusahaan Chaemyong, dia pun memberikan cetak biru dari distrik inti. Dengan begitu, mereka bisa masuk melalui ruang rahasia. Di lab penelitian, Saul dijadikan objek eksperimen dalam pembuatan cairan. Nantinya, cairan ini akan digunakan oleh Presiden Ryu terhadap dirinya. Di luar distrik inti, 58 dan rekan-rekannya pun memulai penyerangan satu persatu. Mereka semua membunuh para penjaga yang berjaga di distrik inti. Sementara itu, di lab penelitian, Presiden Ryu mulai menyuntikkan cairan ke dalam tubuhnya. Cairan ini adalah hasil eksperimen dari Saul. Di kantor pemerintahan, Mayor Jung membunuh beberapa tentara yang berusaha melindungi ketua menteri. Karena ketua menteri yang berkhianat dan bekerja sama dengan Presiden Ryu, Mayor Jung pun langsung menangkapnya. 장관님, Di dalam distrik inti, 58 dibuat terkejut setelah melihat banyak orang yang ditidurkan di sebuah kapsul. Ternyata, mereka semua akan dijadikan sebagai bahan eksperimen dari Presiden Ryu. Karena tengah terdesak, Presiden Ryu pun langsung mengaktifkan peledakan di distrik inti. Presiden Ryu memiliki prinsip jika dia tak bisa memilikinya,
maka orang lain juga tak boleh memilikinya. Pada akhirnya, Presiden Ryu pun berhasil dibunuh oleh 58. Semua orang yang berada di distrik inti pun langsung disuruh keluar untuk menyelamatkan diri. Sebelum distrik inti meledak, diperlihatkan Presiden Ryu yang kembali hidup, dan kemudian meledaklah seluruh tempat di distrik inti. Tiga bulan kemudian, diperlihatkan semua orang yang diberikan tempat tinggal di distrik A. Di distrik ini, tak ada pembedaan status dari manusia. Semua orang boleh tinggal di dalam distrik. 58 pun seketika merasa bahagia karena inilah dunia yang dia impikan. Dan kemudian, cerita pun berakhir. Demikianlah pembahasan pada series kali ini. Jika kalian bertanya apakah series ini akan berlanjut ke season yang kedua, maka jawabannya 99% akan berlanjut. Hal ini dikarenakan kejanggalan yang terjadi pada akhir cerita, yang mana sebelum distrik inti meledak, diperlihatkan Presiden Ryu yang kembali hidup. Bisa jadi Presiden Ryu telah menjadi mutan karena cairan yang dihasilkan dari eksperimen Saul. Baiklah, tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.